itu kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di era penjajahan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada IKD Astawa, kedua I Gusti Agung Nisa Putri Pramesti, ketiga I Gusti Agung Ayu Nilam Permana Dewi, keempat ada Nikade Cintarila Cahyani, kelima ada Imade Pasak Kartana, Komang Bayu Agistia Putra, Nimade Yofi Maheni, Igede Nyoman Widi Nugraha, dan Nikade Diah Atnyani. Pada masa penjajahan Belanda dulu, bidang pertanian banyak dikembangkan untuk kepentingan pemerintah. Dengan menerapkan metode tanam paksa, banyak hasil pertanian yang favorit dan legendaris di pasaran internasional, seperti rempah-rempah, tembakau, kopi, tebu, dan lain-lain. Di masa penjajahan Jepang, dengan metode kerja rodi, Jepang memaksa para petani menanam berbagai hasil pertanian untuk kepentingan mereka, seperti beras dan jagung. Di awal kemerdekaan, pembangunan pertanian dipengaruhi nasionalisme dan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kacang tanah, dan kebutuhan ikan serta daging. Di era ekonomi Soekarno tahun 60-an, pendekatan perencanaan pembangunan mulai dicanangkan, seperti intensifikasi, ekstensifikasi untuk mendukung pemenuhi kebutuhan pangan nasional, walaupun dalam jangka pendek pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan secara penuh. Kalau kita cermati selama ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan berbagai isu lonjakan harga komoditi pangan sungguh membingungkan. Kebijakan yang diambil selama ini cenderung responsif yang mempunyai implikasi jangka pendek, sedangkan permasalahannya menyangkut jangka panjang. Contohnya, kebijakan mengenai minyak goreng tahun lalu. Pemerintah kemudian tergopoh-gopoh menaikkan pungutan ekspor crude palm oil atau CPO. Kebijakan ini tidak juga efektif, sampai akhirnya pemerintah merelakan merogoh kocek anggarannya dengan mengambil kebijakan klasik subsidi minyak goreng sebagai propur. Kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di era kemerdekaan. Kebijakan pertanian pangan belum mengalami perubahan sejak masa Orde Lama hingga sekarang. Kebijakan pertanian pangan masih diprioritaskan pada swasembada pangan, yaitu beras. Sebagai akibatnya adalah keswasembadaan tersebut memiliki arti politis karena dilakukan dalam rangka penghematan devisa dan pengendalian inflasi. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi petani padi, yang menganggap padi merupakan komoditas ekonomi sebagaimana komoditas pertanian lainnya. Para pemimpin negeri ini berkali-kali mencoba untuk mengembangkan formula untuk menyelamatkan pertanian. Program yang dibuat antara lain 1. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Rencana Kasimo ini adalah semacam rencana produksi ketiga tahun 1948 sampai 1950 yang sederhana, terutama dimaksud untuk mengulangi keadaan darurat pada waktu itu. Yang kedua ada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, merupakan undang-undang yang pertama kalinya memperkenalkan konsep hak menguasai negara 3. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 22 1948 tentang otonomi desa, menegaskan pula bahwa bentuk dan susunan serta wewenang dan tugas pemerintah desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan menguras pemerintahannya sendiri. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja. Yang dimaksud Desa Praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangga sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta bendanya sendiri. Orde Baru. Di masa Orde Baru, dengan anggaran APBN cukup besar yang melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi dengan semangat swasembada pangan akhirnya secara umum tercapai. Program pengembangan infrastruktur begitu intensif seperti pembangunan irigasi, pabrik pupuk di mana-mana, dan berdiri berbagai lembaga penelitian pangan sebagai media penyambung antara program pemerintah dengan petani. Banyak program lain yang dijalankan seperti kredit untuk tani, subsidi pupuk, benih, dan lain-lain. Hal itu didukung program transmigrasi serta pemanfaatan lahan tidur yang disulap sebagai lahan pertanian. Terlepas dari dampak negatif program-program tersebut,
tetapi kebutuhan akan bahan pokok makan terpenuhi. Tentu program ini berhasil walaupun nasib dan derajat petani belum sepenuhnya terangkat. Mengetahui bagaimana kebijakan pembangunan tanaman non-pangan. Pembahasan sampai sejauh ini terfokus pada kebijaksanaan tanaman pangan, sehingga memberikan kesan bahwa sektor pertanian di Indonesia adalah pangan saja. Sudah pasti hal yang demikian ini merupakan tidak tepat. Pada tanaman pangan pun tidak hanya padi, melainkan juga meliputi tanaman jagung, kedelai, ubi kayu, dan tanaman pangan lainnya. Tanaman pangan jenis ini pun sesungguhnya mendapat perhatian pengembangannya. Misalkan saja pemerintah mengenalkan bibit unggul untuk kedelai jagung dan sebagainya. Teknologi pengembangannya juga dikenalkan, namun tidak dengan paket kredit seperti halnya pada BIMNAS Padi. Analisis perubahan struktur perekonomian economic landscape. Untuk melihat terjadinya perubahan struktur perekonomian economic landscape digunakan multi-vector product matrix MPM. MPM menyediakan suatu ukuran interaksi sektor-sektor dalam perekonomian yang menyajikan pengaruh suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya. Yang bersyarat pengaruh dapat diperbandingkan dengan sektor lainnya atau sektor itu sendiri untuk waktu yang berbeda karena ketinggian nilai grafik menggambarkan tingkat interaksi atau ketergantungan antar sektor, maka kita dapat mengetahui sektor-sektor di mana yang memiliki peranan dominan dalam perekonomian. Dengan membandingkan kondisi dalam 2 tahun yang berbeda, kita dapat diketahui terjadinya perubahan struktur perekonomian economic landscape itu.